Assalamualaikum, poro sedulur. Saya doakan semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, dan banyak rezeki ya. Amin. Kawangware adalah daerah pemukiman padat di Nairobi, Kenya, yang didominasi oleh kelompok berpenghasilan rendah. Wilayah ini memiliki infrastruktur yang terbatas, dengan sanitasi yang buruk, akses air bersih yang minim, dan sistem pembuangan sampah yang tidak memadai. Banyak penduduk bekerja di sektor informal, dan pasar Kawangware menjadi pusat ekonomi utama. Masalah kesehatan, seperti penyakit yang ditularkan melalui air dan malnutrisi, juga umum terjadi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Kawangware memiliki komunitas yang kuat dengan solidaritas sosial yang tinggi. Kurangnya infrastruktur di Kawangware menjadi salah satu tantangan utama yang mempengaruhi kualitas hidup penduduknya. Infrastruktur yang tidak memadai mencakup transportasi, air bersih, sanitasi, listrik, serta layanan kesehatan dan pendidikan. Sebagian besar jalan di Kawangware dalam kondisi buruk, dengan banyak yang belum diaspal dan berlubang. Saat musim hujan, jalanan menjadi berlumpur dan sulit dilalui, sementara di musim kemarau, debu dari jalan tanah menjadi masalah. Karena banyaknya penduduk dan kendaraan, terutama matatu, minibus umum, jalan-jalan sering mengalami kemacetan, terutama di jam sibuk. Transportasi umum seperti matatu dan boda-boda ojek motor banyak digunakan, tetapi seringkali tidak teratur dan tidak aman, dengan pengemudi yang tidak memiliki lisensi atau melanggar aturan lalu lintas. Tidak semua rumah memiliki akses langsung ke jaringan pipa air. Banyak penduduk harus membeli air dari vendor swasta dengan harga tinggi atau mengambil air dari sumber yang kurang bersih. Air yang tersedia seringkali terkontaminasi karena sistem distribusi yang buruk dan kebocoran pipa yang memungkinkan pencemaran dari limbah sekitar. Hal ini meningkatkan risiko penyakit seperti kolera dan diare. Beberapa penduduk menggunakan sumur dangkal atau mengandalkan air hujan, tetapi ini tidak selalu mencukupi, terutama saat musim kemarau. Banyak rumah di Kawangware tidak memiliki toilet pribadi, sehingga penduduk harus berbagi fasilitas dengan banyak orang. Toilet umum seringkali dalam kondisi tidak higienis dan tidak terawat. Limbah domestik seringkali dibuang sembarangan karena tidak ada sistem saluran pembuangan yang teratur. Ini menyebabkan pencemaran lingkungan dan meningkatkan risiko penyakit menular. Tidak ada sistem pengelolaan sampah yang efisien, sehingga sampah menumpuk di jalanan dan sungai kecil, menyebabkan bau tidak sedap serta menjadi tempat berkembang biaknya hama seperti tikus dan nyamuk. Meskipun sebagian besar wilayah memiliki akses ke listrik, masih banyak rumah tangga yang tidak terhubung ke jaringan listrik nasional. Pemadaman listrik menjadi masalah umum di Kawangware, mengganggu kehidupan sehari-hari dan aktivitas ekonomi, terutama bagi bisnis kecil yang bergantung pada listrik. Karena biaya listrik yang tinggi, beberapa penduduk menggunakan sambungan listrik ilegal yang berbahaya dan berisiko menyebabkan kebakaran atau kecelakaan listrik. Kawangware memiliki beberapa klinik kecil dan pusat kesehatan, tetapi fasilitas ini seringkali kekurangan tenaga medis, obat-obatan, dan peralatan yang memadai. Untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik, penduduk harus pergi ke rumah sakit besar di pusat kota Nairobi, yang membutuhkan biaya transportasi dan waktu perjalanan yang lama. Banyak penduduk tidak mampu membayar biaya pengobatan atau membeli obat-obatan, sehingga mereka seringkali menunda perawatan atau mengandalkan pengobatan tradisional yang kurang efektif. Sekolah di Kawangware seringkali kekurangan ruang kelas dan fasilitas dasar, sehingga siswa harus belajar dalam kondisi yang tidak nyaman. Jumlah guru yang terbatas serta minimnya buku dan alat pembelajaran membuat kualitas pendidikan rendah. Meskipun ada sekolah negeri, biaya tambahan seperti seragam, buku, dan transportasi sering menjadi beban bagi keluarga berpenghasilan rendah. Kurangnya infrastruktur di Kawangware mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari jalan yang rusak, akses air bersih yang terbatas, sanitasi yang buruk, hingga layanan kesehatan dan pendidikan yang minim. Kondisi ini memperburuk kemiskinan dan kesehatan masyarakat, serta menghambat perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Upaya peningkatan infrastruktur memerlukan intervensi dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal agar kondisi hidup di Kawangware dapat lebih baik di masa depan. Kriminalitas di Kawangware merupakan salah satu tantangan sosial utama yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduknya. Tingginya tingkat kejahitan di daerah ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, kepadatan penduduk, dan kurangnya kehadiran aparat keamanan. Pencurian kecil seperti penjamretan, perampokan di rumah-rumah,
serta pencurian kendaraan atau bagian kendaraan misalnya baterai dan kaca spion sangat umum terjadi. Banyak pelaku bekerja dalam kelompok dan menggunakan kekerison atau oncoman senjata untuk mendapatkan barang berharga seperti ponsel, dompet, dan perhiasan. Beberapa kelompok kriminal terlibat dalam persaingan dan sering kali terjadi bontrokan yang mengakibatkan cedera bahkan meninggal. Tingkat kekerison dalam rumah tangga juga tinggi, terutama akibat tekanan ekonomi dan penyalahgunaan alkohol atau narkoba. Meskipun sebagian besar kejahatan dilakukan dengan senjata tajam seperti pisau dan pangkat lainnya, ada juga insiden yang melibatkan senjata api, terutama dalam kasus perampokan atau kimplok antar geng. Beberapa insiden pembundiran terjadi akibat persaingan dalam perdagangan ilegal atau perselisihan pribadi yang berujung pada kekerison. Kekerison unclup-unclup terhadap perempuan dan anak-anak merupakan masalah serius di Kawangwere, dengan banyak korban yang enggan melaporkan kasus mereka karena stigma sosial dan ketakutan terhadap pelaku. Banyak kasus tidak ditangani dengan baik karena kurangnya bukti, korupsi dalam sistem hukum, atau intimidasi terhadap korban. Obat-obatan seperti baeng gonju dan horoen beredar luas di Kawangwere, sering kali dikendalikan oleh jaringan kriminal lokal. Minuman beralkohol buatan sendiri yang berbahaya, seperti cangak minuman keras ilegal, sering dikonsumsi, menyebabkan dampak sosial seperti kekerison dan kesehatan yang buruk. Banyak penduduk Kawangwere tidak memiliki pekerjaan tetap atau pendapatan yang cukup, sehingga mereka beralih ke kejahatan sebagai cara bertahan hidup. Anak-anak muda yang putus sekolah seringkali direkrut oleh geng kriminal karena kurangnya peluang kerja. Jumlah polisi yang bertugas di daerah ini tidak cukup untuk mengawasi seluruh wilayah, sehingga banyak kejahatan yang tidak tertangani. Beberapa pelaku kejahatan dapat menghindari hukuman dengan menyuap petugas keamanan atau memiliki hubungan dengan pihak berwenang. Rumah-rumah yang berdempetan dan gang-gang sempit memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melarikan diri atau bersembunyi dengan mudah. Banyak area di Kawangwere tidak memiliki lampu jalan yang memadai, meningkatkan risiko kejahatan di malam hari. Anak-anak muda yang kurang pendidikan cenderung lebih rentan terhadap pengaruh geng kriminal. Banyak orang yang tidak melaporkan kejahatan karena takut akan balas dendam atau tidak percaya pada sistem hukum. Penduduk sering merasa tidak aman untuk keluar rumah pada malam hari karena risiko tinggi menjadi korban kejahatan. Banyak orang enggan membawa barang berharga atau menggunakan ponsel di tempat umum karena takut dijamret. Bisnis lokal sering menjadi target pencurian atau pemerosan oleh geng kriminal, menyebabkan banyak pengusaha kecil mengalami kerugian atau terpaksa tutup. Para pekerja yang harus bepergian pagi-pagi atau pulang larut malam lebih rentan menjadi korban kejahatan, yang dapat mempengaruhi produktivitas mereka. Banyak anak-anak tumbuh dalam lingkungan penuh kejahatan, yang membuat mereka lebih mungkin terlibat dalam kegiatan kriminal saat dewasa. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan polisi semakin meningkat, sehingga masyarakat cenderung mengambil tindakan sendiri melalui main hakim sendiri mob justice. Kriminalitas di Kawangwere mencakup berbagai jenis kejahatan, mulai dari pencurian, kekerison, hingga penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya aparat keamanan memperburuk situasi ini. Akibatnya, penduduk hidup dalam ketakutan dan ekonomi lokal terganggu. Upaya penanganan kriminalitas membutuhkan pendekatan holistik, termasuk peningkatan keamanan, pemberdayaan ekonomi, serta edukasi masyarakat agar lingkungan Kawangwere menjadi lebih aman dan kondusif. Kemiskinan dan pengangguran di wilayah ini merupakan masalah utama yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan tingkat kriminalitas. Berikut adalah analisis lengkap mengenai kondisi kemiskinan dan pengangguran di Kawangwere. Kemiskinan di Kawangwere bukan hanya karena kurangnya pendapatan, tetapi juga akibat dari berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kebanyakan pekerjaan tersedia di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga, yang menawarkan penghasilan rendah dan tidak stabil. Kurangnya industri besar di sekitar Kawangwere membatasi jumlah pekerjaan formal yang tersedia bagi penduduk setempat. Lapangan kerja yang kompetitif, dengan banyak orang dari berbagai daerah berlomba-lomba mencari pekerjaan di Nairobi. Banyak penduduk tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas karena biaya sekolah, buku, dan seragam yang mahal. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali harus putus sekolah untuk membantu mencari nafkah. Kurangnya keterampilan teknis membuat penduduk sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Harga makanan, transportasi, dan perumahan terus meningkat,
sementara pendapatan sebagian besar penduduk tetap rendah. Banyak orang yang harus memilih antara membayar sewa rumah atau membeli makanan, karena gaji mereka tidak mencukupi untuk keduanya. Pengeluaran untuk layanan dasar seperti listrik dan air juga tinggi, dan banyak keluarga harus bergantung pada sumber daya yang tidak stabil. Kawangware berbatasan dengan kawasan yang lebih kaya, seperti Lavington, sehingga terjadi kesenjangan ekonomi yang mencolok antara penduduk miskin dan kaya. Banyak bisnis besar dan proyek pembangunan lebih berfokus pada daerah yang lebih makmur, meninggalkan Kawangware dalam kondisi tertinggal. Penduduk Kawangware sering menghadapi diskriminasi saat mencari pekerjaan di luar lingkungan mereka. Banyak penduduk ingin memulai usaha kecil, tetapi mereka tidak memiliki akses ke kredit atau pinjaman yang adil. Lembaga keuangan seringkali menolak memberikan pinjaman karena kurangnya jaminan atau aset dari pemohon. Pengangguran adalah salah satu tantangan terbesar di Kawangware, terutama di kalangan anak muda. Banyak lulusan sekolah yang tidak dapat menemukan pekerjaan karena kurangnya keterampilan praktis. Beberapa anak muda bergabung dengan geng kriminal atau terlibat dalam kegiatan ilegal karena tidak ada pilihan pekerjaan yang layak. Kurangnya program pelatihan keterampilan yang dapat membantu pemuda mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Sebagian besar pekerjaan yang tersedia bersifat sementara atau musiman, seperti pekerja konstruksi atau buruh harian. Banyak orang yang terpaksa bekerja sebagai pedagang kaki lima, tetapi sering menghadapi gangguan dari pemerintah kota yang mengusir mereka dari jalanan. Tidak adanya kontrak kerja resmi membuat pekerja mudah dieksploitasi oleh majikan mereka. Peningkatan tingkat kejahitan, karena banyak orang yang putus asa mencari cara untuk bertahan hidup. Beban ekonomi yang lebih besar pada keluarga, karena satu orang harus menghidupi banyak anggota keluarga. Meningkatnya masalah kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan, akibat tekanan ekonomi dan ketidakpastian masa depan. Kemiskinan dan pengangguran di Kawangware berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan penduduknya, termasuk banyak keluarga tinggal di rumah-rumah sempit dengan dinding seng atau kayu, tanpa akses yang memadai ke listrik dan air bersih. Sewa rumah di Kawangware tetap tinggi meskipun kondisi hunian buruk, karena tingginya permintaan akan tempat tinggal murah di Nairobi. Gizi buruk dan malnutrisi umum terjadi, terutama di kalangan anak-anak dan ibu hamil. Keterbatasan akses ke layanan kesehatan karena biaya pengobatan yang mahal dan kurangnya fasilitas medis berkualitas. Sanitasi yang buruk dan tingginya angka penyakit menular, seperti kolera dan TBC, memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Banyak anak-anak tidak bisa melanjutkan sekolah karena orang tua mereka tidak mampu membayar biaya pendidikan. Sekolah di Kawangware sering kekurangan guru dan fasilitas yang memadai, sehingga kualitas pendidikan rendah. Konflik dalam rumah tangga meningkat karena tekanan ekonomi yang tinggi. Banyak keluarga yang terpaksa mengirim anak-anak mereka ke desa karena tidak mampu membiayai kehidupan di kota. Perempuan dan anak-anak lebih rentan terhadap eksploitasi karena mereka sering harus bekerja dalam kondisi yang tidak aman. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi masalah ini meliputi mendorong pengembangan industri kecil dan menengah di sekitar Kawangware, mempermudah akses ke pinjaman usaha bagi wirausahawan kecil, menarik investasi yang menciptakan lebih banyak pekerjaan bagi penduduk setempat, memberikan pelatihan keterampilan bagi pemuda agar mereka lebih siap untuk bekerja di sektor formal, meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin, mengadakan program magang dan kerjasama dengan perusahaan untuk menyalurkan tenaga kerja dari Kawangware, memberikan dukungan kepada perempuan untuk memulai usaha kecil, mengadakan program keuangan mikro untuk membantu keluarga miskin meningkatkan pendapatan mereka, mendorong inisiatif komunitas untuk mendukung usaha lokal dan menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan akses ke air bersih, listrik, dan transportasi yang lebih baik untuk mendukung kegiatan ekonomi. Membangun lebih banyak pusat kesehatan dan sekolah berkualitas bagi masyarakat miskin. Kemiskinan dan pengangguran di Kawangware adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesempatan kerja, tingkat pendidikan yang rendah, dan biaya hidup yang tinggi. Dampaknya terasa di seluruh aspek kehidupan, mulai dari perumahan yang buruk hingga kesehatan dan pendidikan yang terabaikan. Namun, dengan pendekatan yang tepat, seperti meningkatkan pendidikan dan keterampilan, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, dan memperbaiki infrastruktur, kondisi ini bisa diperbaiki secara bertahap. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.